Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 10. Ada bacaan Fafi la ilaha illallah. Maka di dalam lafaz la ilaha, kan kita mempelajari tentang la ilaha illallah. Di dalam makna la ilaha itu nafyu ma yumtana alaih. Terdapat makna menafikan sesuatu yumtana alaih, yang tercegah atas zat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu di la ilaha maknanya itu menafikan atau membuang sesuatu yang tidak layak buat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang enggak layak, yang mustahil, minasyuraka, daripada sekutu. Syuraka itu teman, wal amsal, sama, dan juga yang semisal, yang seumpama. Jadi mustahil di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah. Mustahil. Gitu ya. Ada yang mustahil itu tiada. Gak bakal ada, gak mungkin ada. Mau dikata ada juga, mau dianggap Tuhan juga enggak ada. Tuhan selain Allah enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita, plus takdir-takdir kita, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, itu sudah ditetapkan semuanya. Kata Nabi, innallaha kataba maqadiral khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencatat, menetapkan akan ketetapan makhluk qabla ayyakhluqas samaa'i wal ardh bi 50.000 sanah. Sebelum Allah ciptakan langit bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan, jadi udah ditentukan. Kita kelolo dan dodol itu sudah ditetapin sama Allah, jangan nyalain. Lagi sih rebutan dodol. Pas lagi tahlilan, saking keburu-burunya
hobi dodol, pas ditelan lupa minum, akhirnya kelolodan, napasnya kagak bisa. Sudah takdir itu, jangan nyalain temennya, gitu ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan. Tapi kalau meninggalnya gara-gara kelolo dan dodol gini, gimana ini? Sul khotimah apa betul khotimah? Tergantung. Kalau dodolnya boleh nyolong, boleh ngerebut, ini sul khotimah ini. Gitu ya. Jadi 50.000 tahun sebelum kita diciptakan udah ada. Bahkan sahabat pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fimal amal. Ini amal sekarang nih masuknya yang mana? Fima jarat bil maqadir wa jaffatil aqlam atau fil mustaqbal. Ini kelakuan-kelakuan kita, aktivitas kita nih. Mundar mandir, ada yang main bola, gitu ya. Ada yang ketekel, jadi penyerang, gitu. Ada yang macul, ada yang makan, ada yang tidur. Ini kita aktivitas nih sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang sudah rapi, apa belum? Kata Nabi, bal fima jaffatil aqlam wajarat bil maqadir. Kelakuan kita sekarang nih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Jadi udah kolamnya udah kelar. Kita hidup udah kelar. Mau yang masuk surga, mau yang masuk neraka sudah kelar. Kita nih nasibnya. Berarti ketetapan kita nih ahlul jannah atau ahlul nar udah rapi. Kita nggak tahu nasibnya. Meninggalnya sul khatimah apa husnul khatimah, meninggalnya ini ada juga kita termasuk ahli surga atau bukan, kita nggak ada yang tahu. Ngeri kan? Walaupun anaknya ulama, walaupun temannya teman ulama, misalkan ibu-ibu teman nama ustazah, kemana-mana aja ngintil lah ustazah, cuma bawain berkat doa, pas ngaji mah tidur, kakrok aja. Jadi kerjanya nemenin ustazah, ngapain? Nadain berkat, bukan jagain ustazah. Ustazahnya pas lagi rebutan berkat, dia jatuh orang nggak ketahuan, yang diselamatin berkatnya bukan ustazahnya. Gitu ya? Oh ada itu gitu? Ada. Gitu. Orang ustazahnya rebutan, muridnya ikut rebutan, ustazahnya jorok-jorokin. Ambil ustazah terus, berjuang terus, begitu. Begitu ya. Jadi kita nggak tahu meninggalnya, nasib kita nggak ada yang tahu. Begitu. Kata Imam Haddad, beliau katakan, al-imanu syajaratun sabitatun fi ardil qalbi. Keimanan itu, imannya seperti pohon yang menancap di tanah di dalam hati. Jadi hati yang diumpamakan seperti tanah. Gitu ya. Wal i'tiqadat wal ma'arif al-imaniyah bimanzilati al-usul wal 'uruq litilka syajarah. Keyakinan kita ngaji tauhid nih. Pengetahuan tentang iman, ngaji tauhid, ngaji sifat 20, ngaji sifat yang wajib bagi Rasul, ngaji sifat yang jaib bagi Allah dan bagi Rasul. Itu seperti akar dan cabang akar, uratnya tuh kan akar ada yang nancep ke tengah, ada yang bercabang ke samping-samping. Nah, itu iman, itu tauhid. Jadi kudu kokoh akarnya. Sedangkan wal akhlaqul mahmudatu wal a'malus shalihatu bimanzilati furu'iha wal ghusulah. Dan amal-amal soleh, akhlak-akhlak yang terpuji, orang berakhlak bagus, sopan, gitu ya. Saking sopannya amat yang listrik aja nyapa, itu kelewat sopan.
gitu ya. Misi sama siapa ya misi? Gitu ya. Kan orang dulu begitu. Orang dulu kalau ngelewatin pohonan, misi mbahnya di rumah, numpang kencing mbah, gitu ya. Kata yang punya pohonan sembarangan lah kencing. Jadi akhlak yang terpuji, akhlak terpuji itu kalau ada orang sapa, mau kenal atau enggak salam aja, assalamualaikum gitu. Misalnya ada orang nongkrong di situ, ada mama nongkrong, kita mau lewat, assalamualaikum, permisi po. Kata ibu-ibu, gak ada beras, gitu ya. Bukan mau minta-minta, ini mau salam. Gitu ya, assalamualaikum, isi, gitu. Kalau nunjuk, misalkan ada orang nanya, kok jalan rumah pulang kemana? Jangan pakai tunjuk, jangan pakai jempol, apalagi pakai jari tengah. Fuck you, gitu ya. Jadi kalau kita nunjukin, pakai seluruh jari. Kemana jalanan rumah? Gitu ya. Gini, itu paling sopan. Akhlaknya Rasul begitu. Kalau nunjukin, kalau nunjuk semua jari. Begini. Gitu. Kalau begini nanti gini, kalah. Gitu ya. Jadi semua jari di situ. Tuh akhlaknya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nengok Nabi itu nengoknya seluruh badan. Kalau dipanggil Bah, marhaba, seluruh badan. Jangan cuma kepalanya doang nengok. Itu juga nengoknya sini. Ya. Apa sih? Jadi tunjukkan akhlak. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Kalau kita masuk rumah, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Kalau keluar kiri dulu. Itu akhlak. Itu cabang dari iman. Tauhidnya dulu kencengnya. Gitu ya. Jangan sampai akhlaknya bagus, rapi. Gitu ya. Sama ayamnya kiai, sama kambingnya kiai sopan banget. Gitu. Ada tuh begitu ada. Ada kebunnya kiai nih, dia diem. Sama ayamnya kiai, dia diem. Saking takdimnya, itu cabang. Diem-diem dia mau nangkep. Gitu ya. Jadi akhlak yang terpuji itu dan amal-amal soleh cabang itu mah. Cabang mengikut akar. Kalau akarnya kuat, kalau akarnya hidup, cabang hidup. Kalau akarnya mati. Gitu ya. Itu Imam Adab. Jadi akhlak terpuji, amal-amal soleh, banyak amal soleh, rajin ibadah, rajin ke masjid. Banyak orang rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin pengajian, itu amal soleh. Tapi kalau tauhidnya amburadul, berantakan hidupnya. Dia ke masjid rajin, baca Quran 40 juz. Sakit rajin. Kelebihannya, overdosis. Gitu ya. Saking kurangnya. Mana apa gitu? Bukan. Tapi pas pulang, man, ada nasi nggak? Belum masak bang, ngamuk dia. Jam segini belum masak, nggak tahu lapar, ngamuk. Kemana tauhidnya? Gitu. Kalau jam segini telat makan, nanti kalau sakit gimana? Kemana tauhidnya? Tuh, rajin sholat nggak menjamin. Tapi kalau orang tauhidnya ada, walaupun dia sholatnya 5 waktu itu juga udah kepaksa banget. Udah hasil paksaan gitu ya. Tapi dia nerimai, dia redho sama ketetapan Allah, dia bersyukur, dia yakin sama Allah. Bang, kagak ini, udah tenang aja, udah dijamin sama Allah. Tuh begitu. Terus ada orang rajin ibadah, rajin ke masjid, lewat belah kuburan kencing, takutan. Ada kuntilanak takut, gitu ya.
Ada orang kesurupan gemeteran, bang, ini ada yang kesurupan, tolong jampilin. Jampi apa? Pas dijampilin malah dia kesurupan gantian. Orang kalau bertauhid nggak takut. Kalau orang tauhidnya udah mantep, walau ibadahnya pas-pasan, baca Quran juga baru ikrar 6, tapi tauhidnya udah mantep. Sama Allah dia yakin, sama urusan rezeki dia yakin, kagak ngeluh sama Allah. Sama musibah dia kagak pernah goyang, gak pernah nangis. Ini mah diuji dikit aja nangis. Suaminya nggak pulang semalam doang nangis, padahal mah dia nggak tahu jalan pulang. Jadi habis gojek pulangnya nggak tahu. Nangis suami saya kemana ya? Nggak yakin banget sih. Namanya perempuan kan. Gitu ya. Udah yakin. Ya, yakin tenang aja, insya Allah selamat. Kalau emang masih ada umur pasti pulang. Kalau nggak ada umur ya udah kita tahlilin. Gitu orangnya. Hah? Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir sama ujian apapun, nggak usah khawatir. Orang bertauhid mah tanggen. Begitu ya. Nah, jadi tidak ada di alam semesta ini yang mengatur, yang menciptakan, yang menguji selain Allah. Jadi keyakinan yang harus dipupuk. Kalau keyakinan kuat, yang lain kuat. Begitu kata Imam Haddad. Makanya iman tuh perlu dipupuk. Cara memupuknya ngaji, ngaji tauhid biar yakin, makin yakin dia, makin yakin. Gitu ya. Nah, wa misalul maut wa ma ya'rudu indahu minal fitan wa yahsulu biwasitati min shiddatil alam kasaydil qawi alladhi yajri ala asli syajarah aw karihil muz'i'ati allati tuharrikuha wa tamilu biha yaminan wa shimalan, kata Imam Haddad. Dan perumpamaan kematian, Bu, semua kita ngalami nggak yang namanya mati? Pasti nggak? Pasti ya. Itu kata Imam Haddad, perumpamaan kematian dan segala apa yang datang ketika mati. Jadi waktu mati itu ada fitnah yang datang, setan ngegoda kita biar imannya lepas, gitu, biar ragu sama Allah. Itu kematian tuh, fitnah-fitnahnya dan sakit pedihnya yang ada di kematian tuh seperti banjir yang kuat. Banjir yang di jembatan sini nih, kalau banjir orang nggak bisa lewat. Kalau maksain robos motor ke bawah, gitu ya. Jadi banjir yang sangat kuat, nerjang pohon. Jadi kalau ada banjir, akar pohon kecabut nggak? Kecabut kan? Kalau banjirnya kuat. Atau seperti angin. Jadi kematian itu seperti angin yang menggoncang ke kanan ke kiri, angin. Pohonnya itu gerak. Kalau nggak kuat-kuat, kata Imam Haddad, "Fa'ilam takun hadhihi syajaratu syarifatu fi nihayatil quwwati wan numu'i wa rusukh." Kalau pohon yang mulia, maksudnya keimanan, keyakinan kita kurang kuat, kita keyakinannya kurang dipupuk, kurang mantap, maka apa yang ditakutkan? Ifa'aliha inkila fi dhalikal waqt. Begitu. Kalau nggak kuat, apanya? Usulan wa furu'an, cabangnya nggak kuat, akarnya nggak kuat, khifa alaihil inqilab bidzalika. Takut, dikhawatirkan pohon itu kecabut. Keimanan kita kecabut ketika mati. Kalau nggak belajar tauhid. Kayak ada orang punya anak kesayangan banget dari kecil, masya Allah, digendong-gendong, kagak boleh orang yang gendong, pokoknya dia yang gendong. Gitu ya. Lagi kecilnya juga di polokin. Anak siapa nih? Anak raja, Raja Lenong. Begitu. Pas meninggal, gimana perasaannya, Bu? Anak kesayangan meninggal. Kecewa. Nangis. Ya, nangis sih wajar, kalau nangis mau manusia. Jangan sampai histeris. Jangan sampai putus asa, jangan sampai seolah-olah kehilangan segalanya. Kalau orang bertauhid mah, anak gampang ya, Bu. Gitu ya. Kubur lagi gitu. Jadi kalau orang bertauhid mah apapun yang diambil sama Allah biasa.
karena bukan milik kita. Bahkan jiwa raga itu bukan punya Kita. nafas yang kita miliki, bukan punya kita. Kudu sadar tuh. Makanya kalau kita bertauhid, jangan takut kehilangan apapun. Jangan sedih, kehilangan sendal, jangan sedih, ambil lagi sebelahnya. Gitu ya. Maksudnya di toko ini beli, bukan ngambil punya temen. Gitu ya. Kalau kehilangan apapun, ya namanya hidup begitu tuh. Yang namanya hidup, dan hidup ini punya Allah, di genggaman Allah. Apa yang Allah ambil, ya udah apa Allah, saya mah cuma hamba. Nah, begitu. Kalau sudah begitu ngaji tenang, begitu. Sholat juga tenang, nggak khawatir, nggak apa. Nah, jadi tauhid itu kalau orang ngaji tauhid menyebabkan ketenangan di dalam jiwa. Gitu ya, menyebabkan orang tuh hidupnya tentrem. Gitu ya. Ada orang nih di rumah tangganya ribut, di keluarganya ribut. Dia bukan jadi kompor. Ada orang rumah tangga orang ribut, saudara ribut dikompor-kompori. Kita bela saudara kita, panas-panasin, gitu ya. Jadi kompor gas, mana nyari gas susah lagi. Gitu. Dah. Jadi kalau orang udah bertauhid, ada orang yang lagi panas saja kita ademin, jangan gak usah ribut. Dan ada urusan rumah tangga orang jangan ikut campur. Kalau kita nggak dilibatkan atau enggak, kalau seandainya kita ikut campur malah jadi bumerang, sudah jangan ikut campur. Kalau mendamaikan boleh, tapi kalau ikut campurnya memecah belah, di bisik-bisikin yang kagak-kagak, iya panas banget, begini, gak bisa masak, gini, biasanya tidur doang, makan doang, kentut paling. Ini bisa menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangga, bikin tauhid orang goyang, bikin perpecahan. Ya. Kalau orang bertauhid mah didamai, apa sih ribut-ribut? Ini masalahnya, udah diem, masalah segitu doang, kecil, begitu. Jangan dibikin gede. Rumah tangga orang jadi perang. Mana di grup lagi, ini grup besan, ini grup ini, perang grup. Akhirnya bikin Liga RT. Ini bikin klub sepak bola, grup ini dendam, gitu ya. Makanya kalau orang ngaji tauhid itu tenang, walaupun makannya nih cuma pakai nasi putih doang, Merendam. sama gulai, gitu ya. Walaupun cuma nasi putih, walaupun cuma garam doang, sama sambal, sama jengkol, sama ayam goreng. Udah bersyukur banget, ada lalapannya, bersyukur banget ya. Semangka. Bersyukur banget, minumnya es teh, ya. Udah bersyukur banget, nggak protes, gitu ya. Yang protes kalau makannya cuma daun pisang doang, nggak ada nasinya, ya udah. Orang bertauhid pantang, gitu ya. Orang kalau sudah ngaji tauhid pantang ngeluh. Pantang kita itu sedih, pantang kita itu menangis, pantang kita menyalah-nyalahkan Allah, pantang kita putus asa. Orang bertauhid jangan putus asa. Jangan bilang ya Allah saya udah capek. Kalau orang bertauhid mah ya udah ditentuin sih. Mau kita ngeluh atau kagak yang berlaku ketetapan Allah, benar nggak? Kali dengan kita ngeluh berubah nggak? Kali dengan kita ngeluh jadi Wonder Woman. Jadi Superman agak kan? Kita ngeluh kayak gimana tetap keadaan gak berubah. Yang utama tetap kagak bayar-bayar. Ngeluh sih pulang tuh. Tadi udah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan udah beres. Enak kagak gitu? Tidur kagak mikirin orang, hati enggak. Sumpah, pokoknya pules tidurnya. Coba kalau kita mikirin, oh begitu ya. Kalau kita nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidur nggak enak, makan nggak enak, akhirnya sakit. Yang repot siapa? Jadi tauhid itu obat. Kuatkan tauhidnya, Imam Haddad. Jangan sampai copot, jangan sampai keyakinan kita copot, gitu ya. Jangan sampai keyakinan kita berubah atau ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Allah nuntut gak bu?
misalkan besok sholat duhur, diperintahkan sholat duhur nggak besok? Ya, sholat asar nggak? Ya, isya? Maghrib dulu bu, iya ya bu. Allah nyuruh ngerjain sekarang apa besok? Besok kan? Jadi perintah besok dikerjainnya besok. Sama kata Allah, rezeki sekarang jangan kau tuntut, rezeki besok jangan kau tuntut sekarang. Kenapa khawatir? Rezeki besok ya besok, sekarang. Yang bikin orang tuh stres, yang bikin orang susah, rezeki yang belum kejadian udah dipikirin nanti besok gimana, tahun depan gimana. Pusing nggak? Pusing. Makanya tenang aja, tentrem. Lihat ya. Nah, jadi kalau orang ngaji tauhid mah santai gitu ya. Nah, kuat tuh. Pokoknya yakin tidak ada selain Allah di alam semesta yang mengatur hidup kita. Hanya Allah semata. Yang menjadikan kita begini hanya Allah semata. Yang mengatur hidup kita hanya Allah semata. Kan kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi apapun yang terjadi kita seolah-olah yakin semuanya perbuatan Allah. Tapi giliran kejadian di prakteknya dia masih nggak kuat. Ngomong la ilaha, kadang-kadang sampai nangis. La ilaha illallah, pas prakteknya. Pada prakteknya dia drag-drag gitu ya. Kagak kuat, diuji langsung wah gimana ini gitu ya. Nah, tuh kan ini amat katanya. Jadi kalau kita udah mengucapkan la ilaha illallah, keep smile, senyum aja ya. Gitu ya. Walaupun keadaannya kayak apapun, bawa santai. Bawa santai. Karena yang bisa membuat bahagia diri kita. Orang lain gak bisa. Begitu. Kali orang bahagia kita ikut bahagia, enggak kan? Orang banyak duit, kali kita juga banyak duit juga, enggak kan? Jadi yang membuat kita bahagia adalah diri kita. Bahagiain diri kita. Orang lagi senang, kita juga bisa senang-senang. Orang jalan-jalan, kita juga bisa senang mancing. Tahu? Orang senangnya, kita juga punya jalan hidup sendiri buat senang-senang. Begitu, bikin hati kita senang, happy terus. Apa? Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin aja. Orang kalau bertauhid Ibu, kalau orang itu benar-benar bertauhid nih di hatinya dimasak, itu hidupnya awet muda, Bu. Karena dia nggak kebawa pikiran, nggak kebawa perasaan, nggak kebawa apa, tenang aja udah. Antara umur dan mukanya lebih tuaan umur ketimbang muka. Ada orang kan, ada orang umurnya muda, tapi kelihatan tua. Kenapa? Duh, nggak punya duit. Banyak yang dipikirin. Hah? Beban hidupnya banyak. Jangan dipikirin, Bu. Kalau punya utang jangan dipikirin. Bayar. Terus Nyaut no. Katanya baju lebaran belum ada. Gitu. Tenang, di toko masih banyak. Emang berapa hari sih lebaran? Masih lama, tenang aja. Gitu ya. Baju di rumah juga belum kepake tuh. Banyak banget. Ntar dihisap. Gitu, kata bapak-bapak ntar dihisap lagi. Ntar nggak bisa jawabnya katanya. Ada olahraga ada. Hah? Salat tarawih? Masya Allah. Begitu ya. Jadi doain aja. Doain bapak-bapaknya biar Allah kasih lapangkan rezekinya begitu. Dan ibu-ibunya juga dikasih kesabaran kalau belum dapat. Amin. Ya, disabar. Gitu ya.
Masya Allah. Itu kan rizki, Bu, itu kan rizki dari Allah. Kudu bersyukur. Coba di luar sana banyak orang yang nyari beras orang ketemu, nyari orang beli. Gitu ya. Alhamdulillah kita. Gitu. Jadi kalau kita udah ngaji tauhid, udah happy aja hidupnya. Ya, banyakin senyum, jangan banyakin cemberut. Orang kalau banyak senyum sedekah. Jadi kalau ada pengemis minta senyumin aja senyum. Kata pengemis, ada pengemis salah alamat. Ini orang gila kayaknya gitu salah alamat. Hah? Gigi. Aduh. Yang penting pada senangnya mau menjelang bulan Ramadan, jangan sampai sumpah, jangan sampai susah. Gitu. Walaupun di dompet kosong, mudah-mudahan di kantong penuh. Gitu. Wa fi illallah, dan pada lafaz illallah isbatu dzatil aliyah, menetapkan akan zat yang maha luhur. Maksudnya Allah. Wa ma yastahiquhu, dan segala apa yang berhak akan Allah min sifatil kamal, dari sifat kesempurnaan. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang bersifat Tuhan. Tidak ada sekutu Tuhan. Tidak ada yang bersifat sekutuan. Tidak ada yang memberi pengaruh perbuatannya kepada yang lainnya. Gak ada. Selain Allah gak memberi pengaruh. Obat gak nyembuhin. Duit tidak bisa bikin orang seneng. Nasi tidak bisa bikin kenyang. Yang bisa bikin kenyang siapa? Allah. Yang bisa buat bahagia siapa? Allah. Makanya jangan orang yang cari kebahagiaannya lewat duit, salah. Wah, kalau nggak punya duit pusing. Berarti nanti dibikin sama Allah pusing terus kalau punya duit. Karena dia cari kebahagiaannya lewat. Tapi carilah kebahagiaan kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Kagak ada duit, sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat, sholat istighfar, sholawat, cari kebahagiaan begitu. Lagi sholat puyeng, gitu. Kalau puyeng napu galon biar bahagia, bagian cara gimana ya? Gitu ya, yang penting bahagia, gitu. Kalau lagi sholat puyeng, galon kosong, pukulin, gitu ya. Biar diomelin tetangga sekalian. Nah, jadi ketika mengatakan la ilaha, tidak ada yang beri pengaruh, satu pun tidak ada yang beri pengaruh perbuatannya. Jadi nggak ada yang membuat kaya, nggak ada yang membuat miskin, nggak membuat menderita, nggak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang menciptakan kenyang kecuali Allah. Kita lagi mancing, jangan anggap karena kepandaian kita mancing jadi dapat banyak. Enggak, banyak orang pandai pasti tes mancing sehari orang dapat. Malah sebaliknya, orang yang ngeluh masak, saya nggak bisa mancing, diajak mancing sehari dapat 30 kilo. Orang mancingnya dikasih memang diserokin. Enggak, beneran ini mah. Gitu ya. Ada orang jago banget mancingnya, sehari cuma dapat 3. Ada orang yang ngeluh masak, saya nggak bisa masang umpannya, nggak bisa. Tapi pas mancing sekali narik 2 yang keangkat, 2 yang keangkat. Itu menandakan bahwa yang memberi rezeki itu Allah, bukan kepandaian. Walaupun orang jago mancing, kadang sehari nggak dapat. Begitu. Karena sehari nggak dapat, izin sama bininya mau mancing, orang berani balik deh. Takut diomelin. Sehari kagak balik kemana ini? Paling nggak dapat. Begitu ya. Jadi bukan kepandaian kita, atau kita bisnis jago terus bisa menghasilkan, bukan kepandaian kita, tapi yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kagak bisa ngitung tapi rezekinya banyak. Ngitung aja salah, dia pakai tangan. Oh, tangannya ada 11 ya? Begitu. Tapi rezekinya banyak. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh ya. Jadi tidak ada satupun yang memberi pengaruh di alam dunia
kecuali Allah. Jangan takut ya, saya itu sekolahnya SD doang. SD juga udah lulus 15 tahun. Jadi dulu sekolah SD-nya kagak lulus. Jadi 15 tahun baru lulus. Tapi pas bisnis jago dia. Begitu ya. Apa bisnisnya? Aduh ya, misalkan teman-teman contoh apa aja. Jadi yang memberi rezeki itu Allah. Jadi kita rayu yang punya rezeki. Kita tangisi yang punya rezeki. Bukan nangisin rezeki, tapi tangisi, ya Allah, barangkali saya gini, ya Allah kasih saya rasa syukur, ya Allah tambahkan saya rasa syukur. Bukan tambahin rezeki, tambahin. Karena kalau diberikan rezeki tapi tidak dikasih rasa syukur, tidak akan pernah ada puasnya. Andai seluruh dunia dikasih sama Allah buat dia, tapi dia menutup pintu syukur, nggak bakal puas. Walaupun dikasih sederhana, walaupun cuma dikasih warisan cuma 100 meter, gitu. Gitu. Lumayan ya. Walaupun warisannya cuma 100 meter, berikut rumah, begitu, berikut mobil. Gitu. Ada orang yang cuma diwarisinya kentut doang, gitu ya. Waktu ini, tapi alhamdulillah, begitu ya. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Maka kebahagiaan yang dia dapat, gitu ya. Tahu kita ngaji la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita ngaji la ilaha illallah tapi hidup kita gelisah mulu, gelisah semangat. Gelisah berarti la ilaha illallahnya belum nerap. Ibarat orang belajar silat, kalau di sini silatnya apa? Reci. Jingkrik. Joglo apa? Silatnya? Hah? Silat langkah 1000. Begitu ya. Misal di sini belajar, siapa gurunya? Misal Kongguan. Ya pokoknya yang Kong aja lah. Gurunya Kongguan. Belajar gitu. Tapi karena belum masuk silatnya, belum mantap, begitu, dipukul ke kanan, nangkisnya sebelah kiri, ya bonyok, gitu. Jereng. Gurunya jereng ya? Apa muridnya? Waktu belajar jereng. Jadi kalau tauhid kita jereng begitu. Kalau kita ngajinya jereng begitu. Kagak dipasang. Ngaji kemana, prakteknya kemana. Ini jereng namanya. Jadi ngaji jereng. Gitu ya. Sama orang belajar silat kalau belum nerap nggak bisa. Atau belajar silatnya baru, yang baru-baru itu juga banyak atraksi. Cuma ada geludug aja dia langsung keluarin silat. Ada kucing lompat, kucing mau kawin dia udah begitu. Orang gimana? Ya. Tapi kalau orang sudah mantep silatnya, ngelihat doang juga, gitu ya. Kalau sudah mantep dipraktekin, jadi guru silat, ngajarin bener. Tapi kalau orang kagak praktek susah, begitu susah. Dek mau ngeluarin jurus, dia ngingetin dulu ngapalin. Udah itu hafalannya hilang lagi. Kemana itu jurusnya? Ya. Maka dari itu tauhid itu pasang yang rapi. Begitu ya. Kalau tauhidnya sudah rapi, hidup kita insya Allah rapi. Bertetangga rapi, nggak gampang kesinggung, nggak gampang musuh-musuhan. Sama saudara begitu. Begitu ya. Sama sesama begitu. Kalau orang udah tauhidnya rapi, senyum aja. Kenapa? Semuanya sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum dilahirkan. Begitu, tenang gitu, santai gitu ya. Hatinya tentrem. Itu yang dikatakan ala bidik dilatat mainul qulub. Jadi bukan hanya zikir doang, tapi mengingat segala sesuatu itu adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Begitu. Nah, di dalam illallah menetapkan hanya Allah yang maha sempurna. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah,
Wa an ba'dil ulama'i, dan dari sebagian ulama. Asar Rum, ulama ini nyamar di negeri Romawi. Dia nyusup ke negeri Romawi. Faqala lahum, akhirnya dia ngomong ke penduduk Romawi, lima ta'buduna Isa, mengapa kalian nyembah Nabi Isa? Jadi orang-orang Kristen itu nyembahnya siapa? Bisa. Nabi Isa. Qalu, kata mereka, karena Nabi Isa lahir tanpa ayah. Jadi sama mereka disanjung, dikultusin. Akhirnya kata ini ulama, oh Nabi Adam gak ada ayah, gak ada ibu. Nabi Adam ayahnya siapa? Ibunya siapa? Gak ada. Harusnya dia yang layak disembah. Akhirnya tercengang tuh, diam. Oh, kata orang Nasrani, Nabi Isa bisa ngidupin orang meninggal. Kata ini ulama, Pak Hizkilau lebih dari Nabi Hizkil lebih hebat, karena Isa cuma ngehidupin 4 orang, sedangkan Nabi Hizkil menghidupkan 8.000 orang hidup. Oh, Nabi Isa bisa nyembuhin orang buta, bisa nyembuhin orang baros, orang belang. Kata ini ulama, Nabi Jerjes lebih utama. Kenapa? Karena Nabi Jerjes dibakar, dimasak, pas keluar seger. Ada orang kan digodok, direbus, dibakar. Ini Nabi Jerjes dibakar juga, tapi nggak ngapa-ngapa. Ini lebih hebat. Begitu ya, lebih hebatan Jerjes. Akhirnya dia diam tuh, nggak bisa jawab. Artinya apa? Ini syahidnya, yang sempurna itu, yang dituhankan itu, yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk, mau sehebat apapun, mau bisa terbang, mau nembus langit ke-7, mau nembus bumi ke-7, mau dia bisa berubah 1000 macam, tetap makhluk nggak layak untuk disembah, bukan Tuhan namanya. Tapi kalau orang sudah tauhidnya mantap, hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang patut diharapkan, hanya Allah yang patut dicintai, hanya Allah yang patut kita kagumi, maka selain Allah lenyap. Jadi selain Allah kecil gitu. Kalau sudah menganggap Allah lah maha segala-galanya, Allah lah yang maha sempurna, Allah yang dituju, maka selain Allah udah biasa lain bodoh. Dia mau ninggalin kita mau apa terserah. Kalau sudah milik Allah, kalau di hati kita sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Tanbihun, adapun ini itu makan ketan sama bihun. Gitu ya. Tanbihun. La yasihu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.